Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aliza. Kali ini saya akan sharing-sharing tentang pengalaman tes SKB CPNS Kejaksaan RI tahun 2023. Dulu itu saya lupa ya untuk jadwalnya itu tanggal berapanya, cuman yang saya ingat itu SKB tes pada hari pertama itu tes kesehatan di Rumah Sakit Dr. Sutarto DKT yang Rumah Sakit Militer Jogja. Seingat saya, yang pertama kali tes kesehatan itu datang ke rumah sakit pukul 6. Kemudian langsung diarahkan oleh petugas untuk ganti kaos putih, celana olahraga hitam. Jadi kalau bagi teman-teman yang memang dari rumah sudah membawa kaos putih, udah memakai kaos putih sama celana olahraga hitam, tidak perlu ganti ya. Terus lanjut setelah itu kita diarahkan sama petugas untuk melihat daftar nama kita di papan pengumuman itu. Kita ada di kelompok berapa. Setelah kita tahu kita ada di kelompok berapa, kita lanjut diarahkan oleh petugas untuk masuk ke sebuah ruangan. Ruangan untuk tes ya, seperti aula kayak gitu. Nanti di situ juga ada petugas untuk tiap-tiap kelompok. Kita harus masuk ke kelompoknya kita. Di sana kita presensi. Setelah presensi, kemudian kita berbaris sesuai sama kelompok kita. Setelah berbaris itu nanti kita diberi kuesioner sama petugas. Kita mengisi kuesioner tersebut harus sejujur-jujurnya, tidak boleh berbohong, harus sesuai sama kenyataannya. Setelah selesai ngisi kuesioner, kita menunggu arahan lagi untuk tes darah. Jadi itu nanti urut ya, urutannya kita nunggu dari petugas yang mengarahkan. Setelah tes darah, kita lanjut ke tes urin. Setelah tes urin selesai, kita diberi sarapan sama petugas. Jadi kita sarapan dulu ya guys. Kenapa kita sarapannya setelah tes? Karena sebelum tes kita itu diwajibkan untuk berpuasa sehari sebelumnya. Saat puasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum. Diusahakan minum air putih pun juga jangan gitu. Karena siapa tahu itu nanti berpengaruh untuk tesnya ya. Setelah selesai tes darah, tes urin, kita lanjut arahan panitia untuk ikut tes kesehatan mata. Nanti saat tes kita diminta untuk membaca huruf yang ada di depan kita. Caranya nanti yang sebelah kanan dulu kita baca huruf-huruf yang ada di depan kita dengan jarak tertentu. Jadi pas tes mata itu kita tidak boleh bohong ya. Pakai soft lens pun pasti akan ketahuan. Jadi kita baiknya jujur apa adanya. Misalnya kita minus, ya kita bilang aja minus. Saat itu pun posisi saya juga minus. Saya menunjukkan kepada panitia, saya kasih tunjuk ini kacamata saya minus 1,75, silinder juga dan lain-lain seperti itu. Tes minus, kita lanjut ke tes buta warna parsial. Jadi nanti kita diberi buku yang isinya tuh warna-warna, terus di dalamnya ada angka-angka. Tugas kita itu membaca angka-angka itu, diusahakan untuk benar dan lancar. Lanjut setelah tes mata kita lanjut tes BMI dan tensi darah. Jadi saat tes BMI itu kita diukur ulang tinggi badan kita, berat badan kita juga ditimbang ulang. Dan pastikan ya saat kita tes administrasi kemarin itu tinggi kita sama berat badan kita sesuai. Setelah tes BMI kita lanjut ke tes tensi darah. Kemarin itu kebetulan tensi darahku lumayan tinggi sih, entah karena grogi atau gimana, akhirnya dites 2 kali untuk tensi darah. Jadi diberi jeda waktu untuk istirahat dulu, rebahan dulu, terus setelah tenang siap kita lanjut ke tensi lagi, dan alhamdulillah normal kembali ya. Setelah tensi kita lanjut isi kuesioner, kalau nggak salah itu tuh soal-soal terkait kehamilan, kapan terakhir menstruasi, dan lain-lain. Terus habis itu kita masuk ke ruangan. Di dalam ruangan itu nanti ada panitianya sendiri. Jadi untuk cewek nanti ada panitianya juga yang cewek 2 orang, kemudian yang cowok juga dengan panitianya yang cowok. Nanti itu mereka dari petugas kesehatan ya. Nah, jadi pas di ruangan itu nanti kita diminta untuk lepas baju sama lepas
celana. Nanti dicek kesehatannya, cek kesehatan telinga, hidung, tenggorokan, mulut, terus varikokel, tato, tindi, ambeien. Semuanya dicek satu persatu dengan teliti oleh petugas, dan hanya petugas sih yang tahu istilah-istilahnya. Ingat saya itu dalam satu ruangan itu 5 orang, kayak ya 5 orang peserta itu, dengan petugasnya 2, dicek satu-satu. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu gimana-gimana karena mereka profesional. Setelah selesai tes ambeien, tes tindik, tato, varikokel, dan lain-lain, kita lanjut ke tes EKG, elektrokardiogram. Itu untuk memeriksa kesehatan jantung. Jadi nanti peserta diminta untuk melepas pakaian bagian atas saja, kemudian dipasangin alat di tubuh itu untuk memantau detak jantung.